Kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini. Salam jumpa saudara. Indonesia berduka. Banjir bandang dan longsor dalam skala masif menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Curah hujan ekstrem dibarengi bentang alam yang secara ekologis diduga telah rusak, menciptakan bencana hidrometeorologis yang dahsyat. Tak hanya menyapu kampung di wilayah pedalaman dan permukiman elit di perkotaan, banyak infrastruktur vital ikut lumpuh, membuat penanganan bencana menemui banyak kendala. Ribuan orang menjadi korban bencana di Sumatera. Terhitung hingga 1 Desember 2025 pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, BNPB mencatat ada 604 korban jiwa, 464 orang hilang dan sekitar 2.600 lainnya terluka. Dengan skala bencana sedemikian masif, kapasitas pemerintah daerah dalam menangani bencana dan pemulihannya tentu terbatas. Saat turun langsung meninjau wilayah bencana di Sumatera, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah punya anggaran untuk membantu korban bencana di ketiga provinsi. Kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya bantuan sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan, itu sasaran kita. Perlu dipahami, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat terjadi lebih dari 2.900 bencana alam sepanjang tahun 2025. 4 besar bencana alam ditempati oleh banjir sebanyak 1.490 peristiwa. Cuaca ekstrem 639 kasus. Kebakaran hutan dan lahan 546 kejadian, serta tanah longsor 220 kejadian. Sayangnya, anggaran BNPB menunjukkan tren penurunan selama 5 tahun berturut-turut. Sejak masa non-alam COVID-19 pernah mencapai lebih dari 11 triliun rupiah. Namun pasca COVID-19, anggaran BNPB terus turun ke angka 2 triliun rupiah pada 2025 dan bahkan anjlok hanya 491 miliar rupiah pada APBN 2026. Anggaran BNPB dalam RAPBN 2026 ini menjadi yang terendah dalam 15 tahun terakhir. Sebelumnya anggaran BNPB tidak pernah menyentuh pagu di bawah 1 triliun rupiah. Menanggapi anggaran BNPB yang hanya 491 miliar rupiah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara. Katanya BNPB masih punya anggaran siaga sebesar 500 miliar rupiah dan masih mungkin untuk ditambah jika ada kebutuhan. Anggaran BNPB masih ada sekitar 500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambah, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya. Melihat besarnya dampak bencana Sumatera dan urgensi percepatan pemulihan, Greenpeace Indonesia menilai sudah seharusnya pemerintah menarik tuas darurat bencana nasional. Negara ini menetapkan wilayah bencana ini sebagai bencana nasional gitu. Karena persoalan hari ini yang sedang terjadi di sana, beberapa di Sibolga gitu ya, masyarakat sudah kehilangan bahan pangan gitu ya. Nah, itu harus terus direspon. Kemudian data-data yang ada sudah 400 yang meninggal ya, bahkan yang hilang juga masih ada. Nah, itu butuh respon cepat untuk menemukan mereka gitu kan, dan memulihkan wilayah-wilayah dan hutan rumah-rumah mereka yang rusak. Ini butuh resource yang besar karena saya pikir pemerintah daerah itu masih gagap dalam melakukan itu, sehingga kemudian dengan ditetapkannya ini menjadi bencana nasional, distribusi dan penanganan ini bisa cepat. Di lain pihak, ekonom Selios mendesak pemerintah mengalokasikan pendanaan lebih banyak untuk penanganan bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Terlebih, ada indikasi sejumlah pemerintah daerah kewalahan karena tak memiliki cukup kapasitas. Harusnya disediakan lebih awal bahwa di situ ada
dana yang memang seharusnya besar. Karena apa? Karena Indonesia sendiri termasuk dalam wilayah yang memang rawan bencana terhadap gempa bumi, kemudian juga terhadap banjir bandang dan sebagainya, tanah longsor dan sebagainya. Itu soal pendanaan, saya rasa sebenarnya ini harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak pendanaan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di Aceh bagian utara. Nah, seperti Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nah, ini yang kita lihat harusnya pemerintah lebih mengalokasikan dananya ke sana dibandingkan dengan program-program lainnya. Dan terkait dengan pendanaan juga saya melihat ada dana abadi bencana alam yang memang sudah terkumpul sekitar 7 triliun yang seharusnya itu bisa digunakan untuk menanggulangi bencana yang memang terjadi di wilayah Indonesia. Dengan penegasan Presiden bahwa pemerintah punya cukup anggaran bencana, apakah ini bakal jadi sinyal bencana alam di Sumatera naik status sebagai bencana nasional? Kami kupas selengkapnya dalam Business Talk pekan ini. Prabowo jamin anggaran bakal status bencana nasional di Sumatera? Saya Tifal Solesa. Kami perkenalkan para narasumber yang bergabung di studio Menara Kompas untuk kita diskusikan lagi soal ini. Saya perkenalkan dulu di jajar sebelah kanan saya dulu ada Pak Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti. Lalu ada juga anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra Kamrus Samad. Persis di sebelah kiri saya ada Cipta Wahyana, wartawan senior Kontan. Sementara di jajar sebelah kiri sudah bergabung juga bersama kami manajer kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik dan anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardadi Alisera. Assalamualaikum semua, selamat malam, apa kabar? Salam. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sampai kemarin saat pantauan Bang Mardani disebutkan oleh Pak Prabowo penegasan bahwa ada anggarannya, terus disebut kita penghematan banyak. Apa pesan di balik itu yang Anda tangkap dari pernyataan Pak Presiden kemarin itu? Yang pertama apresiasi Pak Prabowo langsung datang ke sana dan menyampaikan anggarannya ada, efisiensi jalan, tinggal satu saja, penetapan status darurat nasional. Kenapa? Karena dalam setiap bencana ada namanya golden time. Lewat itu berat semuanya. Tadi dapat info 600-an yang sudah meninggal, 400 masih hilang, tapi puluhan ribu itu mengungsi. Dan dari beberapa yang kita dapatkan, datanya masih sketchers. Ketika itu ada penetapan bencana nasional, maka petanya sangat jelas. Kolaborasinya sangat jelas, komandonya sangat jelas. Anggaran dengan jaminan Pak Prabowo mestinya akan sangat mudah. Begitu. Tapi kalau kemudian ditegaskan kan sudah cukup rasanya kalau sudah ada status tanggap darurat di daerah. Menurut Anda dengan tanggap nasional itu yang pertama, sudah jadi jawaban? Beberapa daerah menyatakan sudah tidak sanggup bab anggaran. Yang kedua, kapasitas daerah juga, khususnya untuk alat berat dan pengerahan pasukan, itu punya catatan. Pandangan saya, lagi-lagi, hukum publik kan keselamatan itu nomor 1. Kita masih melihat data yang didapat kita belum tentu data yang utuh sampai ke akarnya gitu. Sehingga dengan adanya penetapan darurat nasional, pandangan saya itu akan sangat memudahkan koordinasi dan komando. Bukan cuma masalah anggaran. Nanti kalau kita lihat di beberapa negara maju, segera tuh ada war room-nya, segera tuh ada koordinasinya, segera tuh. Karena ini bukan cuma day by day, jam ke jam, itu sangat menentukan. Nanti mungkin kalau Mas Sinton atau siapa bisa menceritakan apa yang terjadi hari ke hari dari teman-teman. Udah hampir seminggu loh ini. Iya, bahkan tadi di Instagram story yang diunggah oleh Bang Masinton sampai hari ke-8 pun masyarakat masih terisolir, bahkan disebut bertahan hidup dengan makan durian. Itu tadi sore, di Selasa sore disebutkan Pak Trubus. Cuman kalau melihat pernyataan Pak Presiden kemarin ini, apakah Anda menangkapnya ini sebagai bentuk sikap bahwa pemerintah kayaknya bakal narik tuas untuk jadikan ini bencana nasional atau masih tarik ulur menurut Anda? Kalau saya lihat karena posisinya sudah memandang objektif realitas ya bahasanya itu sepertinya mau ke sana, artinya akan naik status
Karena apa kan kalau pernyataan Presiden mengatakan negara kita kuat dan segala anggaran juga ada, berarti sudah ada indikasi ke sana. Namun demikian kan ini persoalannya kemudian berbenturan antara kebijakan dengan kemauan publik. Kebijakan mengatakan harus melalui proses itu, proses sesuai Undang-Undang 24 itu. Artinya di situ harus ada syarat bahwa pemerintah daerah tidak mampu. Ketidakmampuan daerah ini menjadi syarat. Tetapi kalau kita lihat sudah ada 3 kabupaten ya, di PD Jaya, kemudian ada lagi di Aceh Aceh Timur atau yang lainnya Aceh Tengah, itu berarti sebenarnya masih sudah ada daerah terisolir. Terisolir di situ dan kondisinya memang sangat memprihatinkan. Kita kan nggak mau mereka yang selamat sekarang posisinya itu karena kesulitan makanan, logistiknya nggak ada, kesehatannya sudah nggak terpantau lagi, maka otomatis itu menjadi korban berikutnya kan. Itu artinya korban meninggal yang karena kondisi tidak makan tadi. Tetapi kemudian publik kan menuntut sebenarnya sudah tetapkan saja gitu. Publik ini, tuntutan publik kan sampai hari ini kan sedia itu. Teman, persoalan tadi golden time ini jadi problem juga. Kalau misalnya kemudian pemerintah ada keraguan-raguan dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya lebih kepada pertimbangan ya untuk rugi cost and benefit jadinya persoalannya. Kalau kemudian yang ditangkap Greenpeace sebetulnya ini seberapa mendesak kemudian status bencana nasional ini dikeluarkan oleh pemerintah, sementara pemerintah kemarin juga menyatakan yang dari tanggap darurat daerah saja sudah cukup sebetulnya, Mas Iqbal. Iya, tapi kan akhirnya kita ngelihat bahwa korban terus bertambah. Korban terus bertambah adalah satu indikator kegagapan pemerintah daerah dalam mengatasi bencana ini. Yang tadinya kita lihat di hari pertama itu 100-an, sekarang udah sampai angka 600. Beberapa hari yang lalu kita masih di angka 400. Artinya penambahannya sangat signifikan. Jadi jangan menganggap ringan golden time tadi dalam krisis bencana. Ini kekurangan sense of crisis ini menjadi kritik juga ya bagi kita, bahwa kegagapan pemerintah dalam mengatasi situasi bencana kayak gini, dan ini diakuin, baik BNPB mengakuin, baik BMKG mengakuin. Dan yang jadi penting sebenarnya, Pak Prabowo, kita mengapresiasi beliau datang ke sana, tapi beliau datang di hari ke-7. Dan korban dari hari pertama sampai hari ke-7 saat ini kita sudah sampai ke angka 600-an. Hari ketiga agak berat sebenarnya ya bagi saya ngomongin bencana, karena saya lahir dan besar di Sumatera Utara, keluarga saya banyak jadi korban. Hari ketiga kami tidak menemukan, kami susah berkontak. Baik. Dan hari ketiga kami akhirnya mengetahui bahwa mereka kekurangan air bersih, ada rumah yang hancur dan sebagainya. Baik. Bahkan di hari ketiga aja kita sudah mengetahui gitu. Tapi kenapa pemerintah baru hadir ke sana, pemerintah pusat, bahkan BNPB bahkan sempat merevisi bahasanya kepala BNPB setelah datang ke sana. Ini kan kegagapan gitu ya. Meringankan ini itu adalah rendahnya sense of crisis dari seorang kepala BNPB juga sebenarnya. Kalau Anda menangkapnya pernyataan Presiden yang sampai bilang ada anggarannya, itu sebuah jaminan atau tidak? Ada anggarannya itu jangan menjadi lip service lagi ya. Pak Prabowo kan sering sekali ngomong gini, ada anggarannya, kita usahakan gitu. Sekarang pertanyaannya, ada anggarannya, berapa anggarannya, cukup atau enggak? Kenapa kemudian kalau seandainya ada anggaran dan cukup, kenapa tidak menjadi bencana nasional? Ini kan juga jadi pertanyaan. Kenapa kemudian kita di sini mendiskusikan ini bencana nasional atau tidak? Karena kita melihat kegagapan sekarang. Dan ini korban sedang berjatuhan. Ada korban-korban yang mungkin terjadi ketika mereka berada di dalam pengungsian. Oke. Anggaran itu sudah ada. Itu pertanyaan dari Mas Iqbal sendiri. Kalau Anda ngeresponnya, kenapa kemudian belum ditarik jadi status bencana nasional itu, Pak Kapra? Jadi kita tentu sangat prihatin terhadap keluarga yang korban, 600 lebih dan 400 lebih, 600 lebih yang sudah meninggal dan 400 lebih yang belum ditemukan, dan ribuan mengalami luka. Ini adalah satu beban yang sangat berat bagi masyarakat kita. Memang kalau kita mau jujur, persoalan hari ini itu adalah bukan semata-mata soal anggaran, karena yang semata-mata adalah akses menuju lokasi yang sudah dibuka selama 3-4 hari terakhir ini lewat udara, dan 2 hari yang lalu sudah melalui laut. Jadi pengiriman logistik ke desa-desa, ke kampung-kampung yang terisolir, tetapi belum semua terjangkau pastinya karena memerlukan waktu. Apa kebutuhan mereka? Tentu dalam tahap tanggap darurat ini kita sudah tahu bahwa kebutuhan dasar mereka dulu yang harus dipenuhi selain penyelamatan dan perlindungan warga yang rentan, anak-anak dan lansia. Itu
Dan itu menurut saya BNPB sudah memiliki pengalaman untuk mengantisipasi setiap bencana yang muncul. Tapi cukup nggak dengan status tanggap darurat daerah atau harus naik ke bencana nasional? Status ini lain satu hal yang harus dibahas melalui prosedur, tetapi saya yakin dan percaya dengan Presiden sudah ke lapangan dan hari ini saya dengar sudah kembali bekerja untuk mengevaluasi secara totalitas terhadap laporan dan hasil kunjungan beliau, maka kita tunggu keputusan pemerintah seperti apa. Tapi yang terpenting adalah penyelamatan keluarga-keluarga kita yang ada di kampung-kampung ini, supaya mereka bisa terselamatkan, khususnya di kampung-kampung yang terisolir. Itu dulu yang utama sekarang. Fakta yang juga terlihat di publik belakangan ini adalah banyak kepala daerah yang angkat tangan tidak mampu, kewalahan untuk menangani pasca bencana seperti ini. Pertanyaannya, seburuk apa situasi di lapangan sampai dengan saat ini? Nanti Bupati Masinton Pasaribu akan bergabung dalam diskusi kita. Usai jeda berikut. Kami masih berupaya untuk berkomunikasi dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu. Kami pahami juga akses untuk telekomunikasi masih terganggu sampai dengan saat ini. Tapi kalau kita merujuk lagi pada pembahasan kita konteks bencana nasional ini, Mas Iqbal, kalau saya ngutip pernyataan dari Ketua DPD RI, Bang Sultan Najamuddin, saya temui siang tadi di DPD, dia bilang bahwa dorongannya salah satu indikator adalah jumlah korban yang terus bertambah dan itu menjadi faktor utama membuat ini harus berstatus bencana nasional. Kalau Anda punya pandangan lain atau sepakat dengan itu? Satu masalah korban ya, korban kan terus bertambah. Mau sampai kapan kita mendapat berita bahwa memang kita tahu korban bahwa bukan statistik, tapi mau sampai kapan kita berhenti mendengar kabar korban akan terus berjatuhan. Korban yang terus berjatuhan ini juga bukan hanya sekedar korban yang langsung ya dalam itu, tapi juga orang-orang yang saat ini tinggal di pengungsian, membutuhkan air bersih, ada yang terluka dan sebagainya. Itu juga harus diperhatikan gitu, dan itu penting. Golden time tadi menjadi penting. 1 menit dalam kebencanaan itu menjadi penting. Nah, kalau terus kita menunggu dan menunggu, mau sampai kapan? Masyarakat di desa, di kampung-kampung itu udah nggak punya waktu untuk menunggu. Bahkan ada yang berjalan berhari-hari untuk mendapatkan akses. Kepastian informasi menjadi penting. Sama kayak waktu ada kabar penjarahan di Sibolga gitu ya. Kenapa orang sangat takut? Karena orang sudah bingung mau apa lagi. Apakah cukup untuk memberikan makan bagi keluarganya? Memang mereka tidak tinggal di pengungsian memang, tapi di rumah. Tapi nggak ada akses terhadap air bersih, tidak ada akses terhadap air minum. Itu menjadi kebutuhan dasar, sehingga ini menjadi penting. Jadi kalau kata Pak Kamsur Saman tadi bilang kita menunggu hasil analisis, come on, ini kan udah dilihat gitu ya situasinya. Dan agak beda memang wilayah Sumatera Utara, Aceh adalah jangkauannya luas gitu ya, membutuhkan akses helikopter dan sebagainya gitu ya. Kita tahu, jadi jangan hanya angka, begitu menyampai angka 1000 baru kita tetapkan bencana nasional. Tapi kita bisa lihat gitu bahwa kesulitan akses ini pemerintah daerah sangat membutuhkan bantuan nasional. Dan jebakannya adalah begini, kenapa kita lagi-lagi bilang nasional-nasional, ini kan kita ngelihat bahwa tidak ada berarti tindakan yang memang benar-benar bisa dilihat oleh pemerintah daerah untuk bantuan-bantuan yang secara langsung dilakukan kepada karena Anda sudah menyinggung Pak Kamrus, saya kasih ke Pak Kamrus. Ini kalau analisis lagi butuh waktu lagi, penanganan korban makan waktu lagi. Kan bekerja di pusat, bekerja di daerah, bekerja di lapangan. Semuanya paralel dilakukan. Jadi saya menyaksikan dari banyak komunikasi dengan teman-teman, termasuk dari Palang Merah Indonesia dan beberapa organisasi relawan yang di lapangan, itu paralel, bahu-membahu, fokusnya kepada penyelamatan. Karena bencana ini kan tidak datang 1-2 jam selesai, dia bergulir. Jadi hujan bergerak, jadi lebih dari 2-3 hari pergerakan tanah itu, longsor, banjir itu dan seterusnya. Jadi dalam kondisi, tapi sekarang karena sudah bergeser, sumber bencananya sudah bergeser, jadi sekarang 3 hari terakhir ini sudah bisa optimal penetrasi ke kampung-kampung, walaupun belum semua terjangkau karena harus memakai alat berat.
Nah, mobilisasi alat beratnya juga paralel, Mas Pak. Jadi tidak ada yang bahkan mereka di lapangan sip-sipan dalam arti bukan sip dalam arti jam, tetapi kalau udah nggak kuat masuk lagi grup A, grup B masuk lagi, grup C masuk lagi, grup dan seterusnya. Jadi nggak ada berhenti di 24 jam itu di lapangan. Karena sudah terhubung saat ini kita coba sapa Bang Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah. Bang Masinton, selamat malam dengan Tifal, Bang. Bang Masinton. Masih terkendala komunikasi, tapi kami hargai betul upaya Bang Masinton untuk mau bergabung bersama kami dalam diskusi. Melanjutkan lagi soal itu, Pak Trubus. Sekarang kan persoalannya, apakah tidak akan lebih baik kalau kemudian BNPB yang langsung menangani dengan status sudah jadi bencana nasional, ketimbang yang sekarang tiap daerah, kalau tiap daerah sekarang saja dari kepala daerah tidak terkoordinir terpusat? Iya, kalau melihat kondisi yang ada sebenarnya kan bisa BNPB sebagai koordinator kan. Artinya langsung mengawasi langsung, dan selama ini sebenarnya dia katakan sudah, tetapi kan persoalannya kemudian ketika daerah-daerah mengatakan ada yang tidak mampu, belum ada langkah selanjutnya seperti apa kemudian. Walaupun statusnya tanggap bencana daerah, kalau daerah kan beda lagi. Alur birokrasi dan komunikasi. Iya, kalau ini kita bicara administrasi, tapi kalau bicara realita kan beda kan gitu. Artinya kalau memang BNPB melihat bahwa ini realitanya harus ditangani langsung, berarti dia memang sesuai dengan tupoksinya, dia harusnya langsung gitu loh, tidak perlu menunggu atau melihat bagaimana kepala daerah mengeluh. Nah, kepala daerah ini kan persoalannya dihadapkan oleh tangisan rakyatnya, tetapi juga dia dihadapkan oleh ini struktur birokrasi kita yang memang dalam bahasa gitu lebih ke Weberian, lebih ke bertingkat komando gitu. Kalau nggak ada komando dia nggak berani kan. Itu persoalannya kan. Saya coba lagi untuk panggil Bang Masinton Pasaribu. Bang Masinton, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam, Bu. Dengan Tifal di studio Kompas TV saat ini, kami turut prihatin atas apa yang Anda alami bersama dengan warga Tapanuli Tengah. Tapi saya mau konfirmasi begini, Anda tadi sore lewat Instagram Story bilang bahwa daerah masih terisolir, banyak masyarakat di desa bertahan hidup dengan makan durian. Sebetulnya sesulit apa kondisi warga saat ini di tempat Anda? Kondisinya sangat sulit. Ini kami lagi rapat sama Menteri SDM, Dirut Pertamina, Dirut PLN. Kami ingin memastikan supaya listrik menyala. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa menyala hari Jumat katanya. Karena apa? Penderitaan kami udah cukup panjang. Bantuan sulit terakses, kondisi daerah kami juga terisolir, jalanan putus. Kemudian kondisi desa-desa kami juga banyak yang belum terjangkau bantuan, dan baik bantuan makanan, logistik, dan lain sebagainya, serta bantuan evakuasi, karena beberapa korban masih tertimbun tanah longsor dan belum dapat dievakuasi karena harus menggunakan alat berat. Dan kemudian bantuan makanan juga sulit kami distribusikan karena sulitnya akses. Paling itu hanya melalui jalur udara, seperti itu. Dan kalau dari Pemda sebetulnya masih mampu untuk menangani ini atau harus mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat, Bang Masinton? Bang Masinton? Belum stabil. Putus lagi. Oke, kita coba perbaiki lagi komunikasi kami. Sekali lagi kami paham betul. Oke, Bang Masinton, suara Tifal sudah terdengar lagi ya? Ya, sudah terdengar. Oke, kami pahami betul. Komunikasi memang masih coba diperbaiki untuk saat ini. Cuman kalau untuk konteks sekarang, Ban, Pemda masih mampu untuk menangani ini semua atau sudah kewalahan dan butuh bantuan dari pemerintah pusat? Nah, kalau diserahkan ke Pemda sendiri, kami pasti sudah kewalahan. Ya, nah untungnya BNPB dari pemerintah pusat datang, dan kemudian dari provinsi juga Pak Gubernur sudah 4 malam di sini. Ya, jadi kami bahu-membahu bersama-sama untuk cepat bisa menanggulangi persoalan bencana ini. Jadi kami sendiri sesungguhnya sudah daya kami sudah sangat terbatas karena tadi keterbatasan akses yang kemari juga sulit, kemudian listrik mati sudah hari ke-8, internet juga masih belum stabil, kemudian pasokan BBM, LPG, dan juga pasokan makanan karena stok beras di Bulog juga sudah habis kemarin, diambil massa seperti itu. Jadi
ini kondisi yang memang benar-benar kondisi sangat sulit. Kemarin ketika Presiden datang, itu kami berharap nanti bisa ditindaklanjutin oleh seluruh menteri. Karena Pak Presiden sudah menyampaikan akan membantu sepenuh hati dan saya yakin komitmen Presiden luar biasa untuk itu. Nah ini tinggal seluruh jajaran aparatur di kementerian, lembaga agar bisa juga cepat membantu menanggulangi. Ini bagi kami persoalannya bukan lagi persoalan seperti bencana biasa. Ini udah luar biasa. Nah, yang saya khawatir ini dalam 3 hari kondisinya ya tidak tertangani bagus, listrik mati, internet terputus, asupan BBM, LPG, kendala, dan sekarang tuh di SPBU itu mengantri sangat panjang. Sehingga udah mendesak kondisinya ya Bang, tarik tuas untuk jadi bencana nasional ini ya? Ya saya kalau persoalan bencana nasional itu biarkan itu urusan pemerintah pusat lah, saya domainnya tidak di situ, tapi saya berharap kita semua bisa cepat bergerak membantu kesusahan masyarakat yang terdampak bencana maupun yang tidak terdampak bencana di Tapanuli Tengah ini. Seperti itu, Bung. Dan fokus utamanya saat ini dalam hal apa, Pak? Kami fokus karena status masih tanggap darurat, kami fokus penyediaan logistik, makanan. Karena banyak masyarakat yang sudah kelaparan. Kemudian kami fokus pada penyelamatan terhadap masyarakat yang masih terisolir. Aksesnya belum bisa dijangkau tapi mereka masih hidup dengan seadanya, bahkan anak kecil makan durian. Nah kondisi ini yang benar-benar kita perhatiin, Pak. Baik. Nah. Oke, kami hargai betul Abang sudah mau berbicara untuk kami hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang sudah mau berbagi informasi kepada kami. Hati-hati di sana ya Bang ya. Selamat malam. Jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Salam hormat untuk semua. Terima kasih. Mas Cipta, kalau sudah ada cerita seperti ini ditambah banyak daerah yang angkat tangan kewalahan dengan menangani bencana ini, perlukah tarik tuas untuk jadi bencana nasional atau cukup dengan sikap dari tiap daerah masing-masing, tanggap darurat tiap daerah? Ya sebenarnya kan diskusi kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan, tapi kalau mau balik ke undang-undang sebenarnya kan ada kriteria-kriteria misalnya, dan semuanya sudah terpenuhi. Korban satu, lintas provinsi yang kedua, lalu banyak infrastruktur nasional, lalu yang terakhir yang juga harus terpenuhi pemerintah daerah tidak mampu, itu sudah terpenuhi semua. Jadi kalau mau bicara administratif mestinya sudah segera dan tidak menunggu lama gitu ya. Lalu kalau konsisten dengan tadi upaya penyelamatan, ya ini status bencana nasional itu memberi jaminan lebih supaya penyelamatan itu kemudian berjalan dengan masif. Bahkan seharusnya sekarang operasi SAR besar-besaran sudah terjadi, dan itu hanya terjadi kalau dibuka, tuas itu ditarik, karena kemudian anggaran kebuka, koordinasi menjadi terpusat, jadi semuanya menjadi rata semua ya, perhatiannya menjadi rata. Itu menjadi sangat penting gitu loh, berdasarkan pengalaman historis ya syaratnya itu. Dan memang Pak Prabowo sudah bilang bahwa dia akan memimpin langsung, tapi sebenarnya menurut saya ada mekanisme yang membuat beliau tidak harus gampangnya 24 jam melek mengawasi ini. Kalau ini ditarik tuasnya, semua sistem akan berjalan karena semua sudah ada aturannya. Dengan status itu kemudian semua berjalan, jadi tinggal Pak Prabowo mengawasi karena semua mekanismenya sudah ada diatur dalam undang-undang. Saya kira itu. Jadi tapi kalau kemudian Pak Prabowo sempat bilang bahwa yang tanggap darurat tingkat daerah saja sudah cukup, itu bakal jadi kontradiktif nggak sih? Pak Masinton sendiri kan sudah menyatakan bahwa ya dia tidak mampu gitulah. Dan itu kan sudah berapa? Sudah 3-4 kepala daerah menyatakan tidak mampu, dan kekhawatiran terlihat jelas bahwa kalau dibiarkan ya tadi yang sebenarnya gini kan, ada yang hilang 400 sekian, kita sebenarnya masih berharap itu bisa diselamatkan kalau cepat gitu ya. Tapi kalau tidak, ya sangat mengkhawatirkan kondisinya begitu ya. Oke, nah yang juga menarik dicermati adalah soal realisasi dari dana darurat penanganan bencana, penanggulangan bencana. Kemudian kita melihat tren dari anggaran dari tiap tahunnya makin turun, sementara bencana tiap tahunnya makin tinggi. Ini ada apa sebetulnya? Kita bahas sebentar lagi.
Peristiwa bencana alam naik terus sementara tiap tahunnya setelah pandemi COVID-19 anggaran untuk bencana terutama untuk BNPB turun terus Pak Kamru. Bahkan di era APBN 2026 angkanya nggak nyampe 500 miliar. Ada apa ini? Gimana ngejelasin itu Pak? Sebetulnya kalau kita potret di 2021 memang 7,1 triliun. Karena waktu itu masih kondisinya masih rangkaian daripada COVID 2021. Kemudian terakhir 2025 itu 2,01 triliun ya. Kemudian alokasi untuk APBN 2026 itu 491 miliar. Kenapa demikian? Karena di Undang-Undang APBN 2025 yang ditetapkan di September 2024 itu diberikan satu pasal di mana pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan relokasi. Jadi melakukan relokasi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan, arah kebijakan dan situasi masyarakat kita. Di Undang-Undang Nomor 22 yang disahkan 23 September kemarin untuk APBN 2026 juga diberikan pasal yang sama. Jadi baru di dua APBN ini diberikan pasal yang sama. Kenapa demikian? Karena memang kita melihat dinamika eksternal yang termasuk lingkungan di dalamnya itu terus unpredictable apa yang akan terjadi. Karena itu diberikan pasal kewenangan untuk bisa melakukan realokasi dengan mengkonsultasikan alat kelengkapan dewan yang terkait dengan anggaran. Tren kenaikan kejadian bencana itu juga jadi pertimbangan, tapi angkanya rendah banget loh ini Bang. Pasti jadi pertimbangan, tapi juga memang banyak sekali alokasi anggaran. Kan bencana ini kan ada 3 fase Mas. Mitigasi, kemudian tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Di pasca bencana ada 2, ada rehabilitasi dan ada rekonstruksi. Jadi, nah sekarang kita bicara di tanggap daruratnya dulu nih. Tanggap darurat sudah ada 491 miliar. Kurang apa tidak? Kalau kurang, Presiden sudah menyatakan anytime bisa mengalokasikan. Kan begitu kan? Tidak ada masalah soal tanggap darurat ini. Jadi persoalannya adalah soal akses teknis di lapangan. Dan kita tidak bisa memisahkan antara pemerintah daerah dan pusat. Karena sekarang sudah satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara BNPB, Komando TNI, Polri, PMI, dan seluruh organ-organ relawan di daerah. Pemprov, semua udah menyatu di daerah bencana sekarang. Bekerja sama satu dengan yang lain. Dan itu udah pasti menggunakan dukungan anggaran dari BNPB. Itu pasti yang didahulukan itu. Karena dia memang peruntukannya untuk itu, nomenklaturnya untuk itu. Dia tidak perlu memerlukan relokasi dari postur yang lain atau alokasi yang lain. Karena pasti itu didahulukan penggunaannya. Gitu Mas. Dan kalau Anda melihatnya Pak Mardhani, kalau dengan anggaran yang ada sekarang, kemudian ditambah dengan kasus ada semacam ini, mobilisasi, kemudian koordinasi, sudah terencana belum soal penanggulangan bencana itu dengan baik menurut Anda? Sebetulnya ketika alokasinya turun, anomali. Karena dengan climate change berubah menjadi climate crisis, kasus yang terjadi sekarang tuh bukan satu siklon loh. 2 siklon yang bersatu dan bukan cuma kena Indonesia. Thailand Selatan juga kena, Malaysia juga kena. Dan juga. Ke depan dengan target 1,5 derajat Celcius COP yang tidak tercapai, peluang hidrometeorologi bencana itu makin tinggi. Nah, saya agak tidak setuju dengan kawan komisi sebelah saya. Bagaimana tuh? Khususnya tentang 491 itu kan pagu definitif. Dengan pagu definitif, dia bisa membuat perencanaan. Beli apa kita nih? Peralatan apa yang diperlukan? Tapi kalau dia dari realokasi, itu bukan sesuatu yang dikerjakan dengan niat kokoh dari awal. Dia bukan perencanaan yang matang. Tapi dengan kondisi, saya sekali lagi, beberapa teman-teman di Aceh mengatakan yang terjadi sekarang di Aceh ini lebih berat dari tsunami. Kata mereka. Karena apa? Dulu masih ada tuh pasokan jalan darat, masih ada, cuma sekitar pantai yang kena itu. Tapi sekarang ini banyak sekali jalanan yang tertutup, terputus. Dan kalau ngelihat
dari beberapa itu jumlah lumpurnya itu bisa sampai 1,5 sampai 2 meter gitu loh. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi lagi-lagi kalau saya berpendapat segera tetapkan bencana nasional, kerahkan semua. Pak Prabowo luar biasa loh, punya pesawat angkus Airbus yang A400 tuh yang luar biasa, bawa apapun bisa. Ini saatnya, ini momennya, golden time-nya tinggal sangat sedikit. Kita tidak sedang bicara birokrasi, teknokrasi atau anggaran. Ini ada melindungi segenap bangsa dan Pak Prabowo sudah datang kok, tinggal tuasnya tadi gitu. Oke, gimana Bang Prabowo? Saya koreksi juga nih, karena anggaran BNPB untuk 2025 tahun itu 2,7 triliun. 1,77 itu untuk tanggap bencana, selebihnya dukungan manajemen. Jadi dan itu masih menggunakan pagu 2025. Kalau 491 itu untuk 2026 belum terpakai, ya. Jadi itu jadi menurut saya kalau keputusan pemberian status itu saya kira pemerintah sedang sungguh-sungguh. Pimpinan BUMN, pimpinan TNI Polri, kemudian semua kementerian yang terkait sudah berada di lokasi, itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah amanat yang mesti segera dilaksanakan, yaitu menyelamatkan nyawa masyarakat kita. Karena di proses tanggap darurat ini kan ada penyelamatan, ada perlindungan yang saya sebut tadi, warga rentang, lansia dan anak-anak. Evakuasi tadi yang Pak Masinton sebutkan, ini akses, ini nggak bisa kalau kementerian lembaga biasa, mesti dengan kementerian yang tupoksinya terkait dengan alat berat. Dan anggaran yang ada sekarang ini sisanya kalau kita bicara 2025 itu mencukupi untuk 3 daerah itu? Itu yang kita belum mendapatkan kepastian, tetapi yang pasti kalau ada kekurangan, Presiden sudah menyampaikan komitmen itu kan. Jadi tidak ada masalah soal anggaran. Sekarang soal kemampuan mobilitas kita di lapangan untuk segera memasuki kampung-kampung, untuk membuka akses tadi, supaya mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar mereka, yaitu makan minum. Ini dulu yang terpenting, sandan pangan. Itu yang sangat penting. Bang Mardhani, kalau Anda melihatnya untuk mobilisasi aparat kita terutama di daerah-daerah yang tertimpa bencana 3 ini, semua terkoordinasi dengan baik atau enggak? Sudah optimal belum? Tentu teman-teman di lapangan lebih tahu, tetapi dari keluhan Mas Sinton, dari keluhan beberapa, problem besarnya adalah akses yang terputus. Saya lihat Lembah Ana itu kan cantik, tapi kemarin tuh udah luar biasa sekali. Dan satu lagi, topografi Sumatera Utara itu luar biasa. Tidak melupakan flat tanah gitu loh. Sehingga dan tadi indikasinya kenapa sampai ada yang menarik lumpurnya tuh 1,5 sampai 2 meter. Beberapa teman mengatakan kalau mau ngambil kelapa sekarang nggak usah lanjut karena memang udah bisa. Itu artinya kita bisa ngitung gitu loh, betapa dahsyatnya yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Ini extraordinary, sehingga diperlukan extraordinary policy. Ini bukan tentang anggaran buat saya, tapi ketika tadi status itu diberikan, maka seolah bendungan itu akan ngalir semua, komandonya satu. Kebayang saya, ayo satu tim, apalagi misal karena dia antar provinsi gitu, gimana yang di perbatasan itu, dan antar provinsi Sumatera Utara sama Sumatera Barat, Sumatera Utara sama Aceh di perbatasan itu memerlukan, tentu BNPB bekerja sangat luar biasa buat saya. Gitu. Nah, Mas Iqbal, kalau melihat tren dari kejadian bencana alam makin lama makin tinggi, kondisi perubahan iklim juga senyata itu terlihat di beberapa peristiwa bencana, maka idealnya yang bisa dilakukan apa nih dengan melihat anggaran kita yang trennya juga ikutan turun di sini? Dari tadi yang ngomong 2,1 triliun, yang 1,7-nya kan untuk tanggap darurat. Berarti kan sisa sekitar 300 miliar kan ya. Sekarang tahun depan anggarannya akan 400. Berarti dana tanggap 491. Berarti tahun depan tidak akan ada dana tanggap darurat yang 1,7 tadi kan. Padahal alert atau alarm bahwa dunia sudah mengalami krisis itu sudah terjadi. Ini sebenarnya bukan prediksi lama. Saintis IPCC yang tadi disebutkan, yang UNFCCC sudah menyebutkan kalau bumi ini suhunya naik ke 1,5 atau bahkan menembus ke 2, maka kejadian bencana akan naik 8 kali lipatnya.
itu udah di tahun 2023 UNFCCC dari IPCC udah ngomong kayak gitu. Kalau tadi disebutkan bahwa ada sekitar 2.900 bencana, maka pada tahun-tahun berikutnya Indonesia akan secara prediksi akan mengalami 23.000 bencana hidrometeorologi. Begitu kan secara teoritiknya. Artinya bahkan Bappenas sudah mencatat selama 44 tahun kerugian yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologi mencapai angka 500 triliun. Apa kita mau menangani ini dengan cara begitu? Maka ke depan kita memang tahu pada posisi ini adalah posisi tanggap darurat. Maka ke depan yang harus kita pikirkan adalah harus mengatasi mitigasinya seperti apa bencana ini. Dan jangan berpikir bahwa kita jangan mencari kesalahan, mari mencari solusi. Kita harus mencari siapa yang salah sampai korban sebanyak ini, sampai banjir berhari-hari, sampai siklon tropis ada di wilayah garis khatulistiwa, dan itu sudah terprediksi 6 hari kata BMKG sebelum bencana, dan tidak ada tindakan yang nyata dari pemerintah. Kita harus cari nih siapa yang salah sebenarnya. Terlepas dari duka kita yang sangat dalam ya. Di sisi lain Mas Cipta begini, karena kan dari Menko bilang karena ada dana darurat untuk penanggulangan bencana, dan Menko bilang bahwa itu siap dikeluarkan. Tapi apakah segampang itu untuk mengeluarkan dana darurat penanggulangan bencana? Karena pasti ada arahan dulu ya Mas Cipta. Iya. Ya, memang kan ada dana darurat yang ada di bendahara umum negara. Dan Abun bagian anggaran. Ya, itu prosesnya memang harus ada penetapan status dulu. Bisa juga tanggap darurat daerah bisa. Tapi tentu kembali tadi pasti kekuatannya beda kalau itu menjadi bencana nasional. Itu kemudian menjadi perintah order untuk tadi mencairkan dana yang ada di BUN. Cuma pertanyaannya kan kembali lagi kan kalau kita bicara dana itu kan bicara cash flow juga. Dananya ada enggak dan sebagainya itu. Ya mekanismenya sudah ada. Jadi sebenarnya dengan status yang sekarang sebenarnya minimal sudah bisa bergerak. Dana itu juga kalau kurang bisa dicairkan. Tapi tentu akan lebih powerful kalau statusnya menjadi itu tadi bencana nasional. Jadi mungkin lebih lancar gitu ya. Mungkin teman-teman di DPR bisa bercerita nih tentang dana BUN ini yang mekanismenya seperti apa supaya bisa segera cair juga. Bakal rumit nggak secara administrasi menurut Anda Mas Cipta? Seharusnya sih nggak, kalau komitmen presidennya seperti itu ya harusnya nggak. Itu yang kita tunggu sebenarnya itu buktikan kalau memang ini bisa direalokasi. Tadi kan ada sebenarnya ada untuk realokasi juga kalau kurang ya itu bisa segera bisa dieksekusi saat ini gitu. Maka langkah tepat apa yang rasanya penting untuk dijalankan mengantisipasi jangan sampai bencana yang sama terulang lagi, entah itu di daerah yang sama maupun di daerah lain. Kita bahas sebentar lagi. Presiden Prabowo Subianto pastikan ada anggaran untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara. Dengan kondisi seperti ini, Pak Trubus, menurut Anda perlu segera penetapan bencana nasional ini? Iya, kalau lihat apa kondisi yang realnya itu ya urgent sekarang harus segera ditetapkan. Karena apa? Karena kita juga nggak mau korban terus berjatuhan terus kan. Karena baik yang selamat sekarang karena tidak ada logistik, tidak ada perawatan kesehatan dan sebagainya, akhirnya meninggal. Tapi juga ada yang sebagian lagi kondisi-kondisi yang memang masih belum ditemukan. Dan selama ini kan bisa aja dianggap itu seperti fenomena gunung es, di bawahnya masih banyak yang belum ditemukan kan. Ini yang harus ini karena itu tanggap darurat harus segera dilaksanakan sekarang dalam pengertian adalah tetapkan status bencana nasional supaya apa? Supaya serentak antara pusat dan daerah terjadi kolaborasi sinergitas dalam hal penanganan soal penyelamatan maupun dalam rangka untuk apa istilahnya nanti rekonstruksi ataupun pasca dari bencana itu supaya ada keberlanjutan karena kebijakan publik kan tidak hanya masalah efektif efisien tapi ada keberlanjutannya. Nah, ini berlanjut bagaimana? Nah itu yang perlu dilakukan presiden lah yang punya kewenangan untuk itu. Putuskan aja selesai kan artinya tinggal dilanjutkan dalam eksekusinya nanti oleh wakil-wakilnya. Cuman ini kan masih tarik ulur di bawah ini di wakil-wakilnya ini yang saya melihat masih kelihatannya masih kencang gitu. Bang Mardhani, seberapa yakin Anda bahwa status bencana nasional ini akan segera ditetapkan oleh pemerintah pusat? Kita doakan sesegera mungkin karena ini kan bukan cuma sekarang. Berapa sekolah yang rusak, berapa sawah yang jadi mata pencarian mereka, berapa rumah sakit, nanti berapa teman-teman TNI Polri yang punya posko dan ini rumit sekali yang penuh penanganan terintegrasi dan karena itu makin segera ditetapkan bencana nasional, makin terukur dan Golden Time masih bisa optimal kita jalankan. Perlu segera, Pak Kamru, untuk status bencana kami nasional? percaya pemerintah akan mengambil keputusan yang terbaik buat masyarakat karena paralel tanggap darurat dan penyiapan rehabilitasi dan rekonstruksi karena bencananya sudah mulai surut, tinggal dampaknya. Nah ini yang
paralel harus dipersiapkan. Nah, kalau itu pemerintah sudah benar-benar punya keyakinan bisa mengendalikan tanggap darurat, saya yakin dan percaya segera masuk di tahapan pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, itu yang tidak kita pikirkan kadang-kadang. Padahal konektivitas jalan, kemudian akses listrik, kemudian air bersih, lalu kemudian aktivitas mengembalikan supaya bisa normal setidaknya 60-70% kembali, ini direhabilitasi tahapannya. Kalau jadi bencana nasional itu jadi jawaban? Saya kira itu salah satu jalan yang pernah kita lakukan dalam menghadapi kebencanaan di tingkat nasional. Tinggal kita beri kepercayaan kepada pemerintah untuk menentukan keputusan terbaik untuk masyarakat kita. Mas Iqbal, seyakin apa Anda bahwa pemerintah pusat akan menetapkan ini jadi bencana nasional? Saya cukup yakin sebenarnya ya, melihat komitmen Pak Prabowo yang datang ke sana. Tapi kita nggak punya waktu, Pak Prabowo. Yang paling penting harus segera. Saya setuju. Konteks segera itu dalam berapa lama kira-kira? Harus, kalau bisa hitungan menit kan sebenarnya. Dan Pak Prabowo kan udah melihat. Saya juga takut ya Pak Prabowo ke sana tapi tidak melihat secara nyata apa yang terjadi gitu ya. Nah, dalam bentuk seremonial sangat banyak kita lihat di pemberitaan. Kalau kita lihat dari sisi tadi ya, kalau seandainya pemerintah daerah saja dalam situasi tanggap darurat kayak gini sudah hampir menyerah dan kewalahan, apalagi dalam situasi rekonstruksi dan rehabilitasinya gitu. Mereka akan membutuhkan dana yang besar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi, dan itu sangat membutuhkan komitmen dari pemerintah nasional. Anak-anak dan ekonomi harus tumbuh secara cepat gitu ya. Anak-anak kecil itu harus membutuhkan akses terhadap air bersih, susu, ASI mereka itu juga harus kita pikirkan gitu. Jadi yang menjadi rentan dalam situasi bencana adalah perempuan dan anak-anak kecil gitu. Sehingga tanpa itu mereka akan menjadi korban yang pertama kali. Sehingga Pak Prabowo harus segera menetapkan dan menarik tuas bencana nasional. Greenpeace juga beberapa kali menyampaikan soal pembalakan liar, pembukaan lahan besar-besaran. Belajar dari kasus ini perlu penindakan atau mungkin moratorium dari pemerintah? Betul. Pak Hanif tadi sudah bilang ya, dia akan mengevaluasi secara total Menteri Lingkungan Hidup terhadap 8 perusahaan yang ada di wilayah Batang Toru. Tahun 2020 saya sendiri yang ngomong bahwa akan terjadi bencana besar di Batang Toru kalau deforestasi di wilayah hulu itu tidak ditetapkan. Yang menjadi menyedihkan bagi aktivis lingkungan salah satunya adalah apa yang dia katakan di 2020 kejadian di 2025. Nah, Mas Cipta, kalau melihat fenomena semacam ini, PR kan berarti manajemen bencananya yang jadi hal yang sangat kompleks untuk bisa diperbaiki. Mulai dari mana nih? Belajar dari kasus yang ada sekarang? Sebenarnya gini, kalau dilihat pengalaman kita itu kan terjebak dalam lingkaran setan bencana, yaitu ada bencana, kemudian kita merespon, tanggap darurat, rehabilitasi, habis itu lupa. Terus terjadi bencana lagi. Nah, persis sebenarnya inilah yang harus dilihat bahwa kebencanaan ini sebenarnya sudah ada di rencana pembangunan jangka panjang pemerintah ada. Tapi real dalam konteks kebijakan jangka pendeknya dan anggaran, misalnya kebijakan fiskal tahunannya termasuk kebijakan tata ruang gitu ya. Terus gimana pembenahan das, terus forestasi, itu semuanya sebenarnya itu satu kesatuan, sehingga dilihatnya itu jangan sampai kebencanaan itu sikapnya kita hanya darurat, tapi harus dilihat sebagai investasi keselamatan masyarakat. Itu penting karena dan itu dasarnya untuk penetapan. Ya, itu akan mengubah semuanya cara kita melihat bahwa anggaran yang dialokasikan dan standarnya kan mungkin 0,05 dari PDB, 0,5%, itu artinya 11 sampai 14 triliun itu per tahun. Nah, itu harus dianggap sebagai ini investasi keselamatan masyarakat. Jadi konteksnya harus begitu, bukan kita terjebak dengan tadi tanggap darurat yang akhirnya ya tidak selesai-selesai, kita hanya ada di lingkaran setan dan itu korbannya masyarakat gitu. Dan itu penetapan sistemnya atau dasarnya juga sama dengan penetapan dana darurat. Maksudnya tanggap darurat nasional. Dana tanggap darurat nasional itu, apakah ya, prinsipnya juga sama seperti itu? Tanggap darurat itu sebenarnya kan mekanisme begitu kelihatan risikonya sangat besar, jadi harus ditetapkan supaya pengatasannya bisa masif. Itu lebih memang konteks mungkin jangka pendek ketika udah kejadian. Tapi jangka panjangnya tadi harus melihat bahwa ini sekali lagi kita harus melihat itu sebagai investasi keselamatan masyarakat. Saya tambah dikit aja. Di DPR itu sudah dibahas rancangan undang-undang keadilan iklim. Itu investasi jangka panjang, bukan sekedar responsif, tetapi sebuah proyeksi yang membuat Indonesia kokoh. Sudah kami tangkap di situ poinnya. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Saya Tifal Solesa, jumpa lagi ke depan. Thank you.